I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Opening adalah teknik dasar untuk mengawali hubungan atau melakukan wawancara konseling. Supriyo dan Mulawarman tahun 2006-21 menjelaskan bahwa opening pembukaan adalah keterampilan untuk membuka atau memulai atau mengkomunikasi hubungan konseling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mbak, silakan duduk di tempat yang nyaman. Oke, kau boleh tahu nih siapa namanya? Saya Lydia, Mbak. Dari mana? Dari rumah. Dari tempat asalnya. Oh, saya orang Banyuwangi. Kau boleh tahu Mbak lain? Kok bisa tahu saya mau buka praktek? Jadi waktu itu ya sengaja kan jalan-jalan sama teman lewat sini. Tapi kok ada pelang membuka jasa konseling, jadi saya buka di sini. Kedua, acceptance. Acceptance merupakan teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan konseli. Acceptance atau penerimaan artinya menerima apa adanya, menerima pribadi klien sebagai suatu keseluruhan. Sebaliknya membenarkan menyetujui atau tidak menyetujui. Jadi gini Bu, entah kenapa akhir-akhir ini saya ini suka menunda-nunda pekerjaan saya. Padahal saya tidak suka dengan kebiasaan tersebut. Baik Mbak, kalau boleh tahu nih, apa alasan Mbak suka menunda tugas? Ketiga, restatement. Supriyo dan Mulawarman 2006. 23-24 mengungkapkan bahwa restatement, pengulangan kembali adalah teknik yang digunakan konselor untuk mengulang atau menyatakan kembali pernyataan klien sebagian atau seluruhnya yang dianggap penting. Gimana ya Bu, orang tua saya ini ketika adik saya menangis itu selalu menyalahkan saya gitu loh. Padahal saya nggak tahu kenapa adik saya itu menangis, tapi saya selalu kena marah oleh orang tua saya. Mbak selalu kena marah, selalu disalahkan. Iya Bu. Keempat, reflection of feeling. Brammer 1982 mengartikan reflection knowledge feeling adalah usaha yang dilakukan oleh konselor yang diungkapkan dengan kata-kata untuk menguraikan kata-kata baru yang diekspresikan oleh konseli. Saya sebenarnya tidak suka Bu menunda-nunda pekerjaan. Tapi saya juga tidak tahu bagaimana cara mengatasi rasa malas saya tersebut sehingga saya tidak menunda-nunda pekerjaan lagi. Berarti sebetulnya kamu ini tidak suka dengan situasi ini. Iya, saya sangat tidak suka. Kelima, clarification. Clarification adalah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan klien dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. Supriyo dan Mulawarman 2006-25. Sedangkan menurut Fauzan Lutfi dan kawan-kawan 2008-34, clarification atau penegasan pernyataan adalah pola respon atau teknik menanggapi. Saya tidak tahu Bu, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa malas. Rasa malas yang seperti apa nih yang Mbak pengen rasakan saat ini? Dia seperti rasa malas mengerjakan tugas, mau istirahat di tas lain. Keenam, structuring. Structuring penataan, pembatasan teknik penginformasian, dan penyepakatan akan perlunya dan diikutinya batasan-batasan tertentu dalam proses konseling agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip layanan profesional. Jadi gini Bu, saya itu mempunyai masalah yang menurut saya sangat berat. Tapi saya bingung Bu mau menggunakan dari daya mana. Vera jangan begini, coba Vera ceritakan kayak itu secara pelan-pelan saja. Ketujuh, sharing of experience. Sharing of experience membagi pengalaman, teknik yang menyatakan pemahaman dan penghayatan
konselor terhadap kondisi konseli atas dasar empati terhadap pengalaman konseli dikaitkan dengan kondisi kewajaran yang umum. Pengalaman mencakup sikap, perasaan, persepsi, pemikiran, dan tindakan. Saya tidak tahu Bu, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa malas ini. Dulu saya pernah juga di posisi hal tersebut karena ada cita-cita yang harus saya wujudkan. Akhirnya saya berubah hingga menjadi seperti sekarang ini. Begitu juga pernah ya malas. Iya dong, pernah kan itu manusiawi. Kedelapan, lead atau questioning. Lead atau questioning pengarahan, bertanya, ungkapan verbal konselor yang berniat mengarahkan perhatian dan pembicaraan konseli pada alur pembicaraan yang dikehendaki menurut proses dan isi bahasan konseling. Gini Bu, saya tuh kebingungan karena tugas sekolah saya tuh sangat banyak. Jadi saya tuh merasa juga bingung lah. Pokoknya saya bingung Bu, tugas saya tuh sangat banyak banget. Nah, kebingungan yang seperti apa sih yang Mbak rasakan? Ya kayak mengerjakan yang mengerti saya tuh bingung Bu. Karena terlalu banyak tugas saya tuh. Kesembilan, reassurance. Reassurance adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif klien agar ia menjadi lebih yakin dan percaya diri. Iya, Mbak. Saya semester depan akan mulai belajar lebih giat lagi dan ke perpustakaan untuk lebih banyak membaca. Nah, bagus sekali. Jadi kamu sudah mulai akan belajar lebih giat lagi dan juga lebih rajin lagi untuk semester depan dan belajar dari pelajaran dari semester-semester sebelumnya. Lanjutkan. Kesepuluh, silent. Menurut Lutfi Fauzan dan kawan-kawan, silence adalah membiarkan keheningan berlangsung beberapa saat yang diciptakan secara sengaja dengan sejumlah tujuan tertentu yang disadari konselor. Teman-teman saya itu selalu meremehkan apa yang saya lakukan dan tidak didukung, padahal itu passion saya dan itu ciri khas saya. Begitu ya. Kesebelas, rejection. Rejection adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk melarang klien melakukan rencana yang akan membahayakan atau merugikan dirinya atau orang lain. Saya ingin membalas perbuatan jahat dia, Mbak. Jangan, itu bukan salah satu cara untuk menyadarkan dia. Kedua belas, advice. Advice adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memberikan nasihat atau saran bagi konseli agar konseli dapat lebih jelas pasti mengenai apa yang akan dikerjakan. Lalu prodi apa yang saya harus pilih, Mbak? Saya pikir kamu akan lebih cocok kalau milih antara prodi sosial dan bahasa. Nah, coba sekarang kamu cari atau cermati informasi tentang kedua jurusan tersebut ya sekarang. Ketiga belas, interpretation. Teknik konseling interpretasi mengacu pada permasalahan pokok yang dihadapi oleh konseli yang berada di luar kesadarannya. Saya ini kesel Mbak sama teman saya itu. Ketika saya meminjamkan hotspot sama dia, mesti lama. Mesti buka aplikasi atau sosmed yang bisa menghabiskan kuota saya. Padahal saya tuh sudah bilang beberapa kali, tapi mereka itu kayak nggak ngehirauin apa kata saya gitu loh. Pada intinya Putri kecewa dengan teman Putri. Bisa dibilang begitu. Keempat belas, confrontation. Konfrontasi adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor yang menantang konseli karena adanya ketidaksesuaian yang terlihat dalam pernyataan dan tingkah laku konseli. Terjadi inkonsistensi antara perkataan dan perbuatan. Ide awal dengan ide berikutnya. Jadi saya baru aja ninggalin tunangan saya Mbak. Jadi saya juga harus rela melupakan dia sekarang. Di tengah-tengah perkataan tadi bahwa kamu rela meninggalkan tunanganmu, kamu juga berlinang air mata. Apakah ini berarti kamu kurang rela melepaskan tunangan kamu? Kelima belas, summarization.
Menurut Supriyo dan Mulawarman 2006, summary ringkasan atau kesimpulan adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai apa yang telah dikemukakan klien pada proses komunikasi konseling. Apa karena sikap saya di tempat kerjaan saya ya Mbak? Apa mungkin mereka nggak nyaman atau nggak sefrekuensi sama saya, makanya mereka jauhin saya. Berarti dengan kata lain, kamu merasa ini semua adalah kesalahan kamu. Ke-16, termination. Menurut Supriyo dan Mulawarman 2006, 41 menyebutkan bahwa termination atau pengakhiran ialah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya maupun mengakhiri karena komunikasi konseling betul-betul. Ya sudah Mbak, saya mau pamit dulu ya. Saya juga mau ada urusan. Terima kasih sebelumnya sudah mempersilahkan saya menceritakan permasalahan saya di sini. Iya, sama-sama. Jangan sungkan-sungkan kesini lagi ya. Oke, mari Mbak. Bring it down,